3017 untuk saat ini bertengger sebagai all time high untuk harga emas. Kira-kira apakah kita akan dapatkan kelanjutannya atau dia akan mulai terkoreksi turun? Ini dia ulasannya. So, sebelum Fed ternyata kita sudah dapatkan kenaikan yang signifikan 3017 sebagai level tertinggi. Coba perhatikan di sini US Treasury-nya sudah mulai tertahan dari pola kenaikan yang sebelumnya. Oke, berarti saya asumsikan bahwa apa yang kita targetkan sebelumnya ini masih tetap berlaku ya. Walaupun sebetulnya secara final kan kita masih punya harapan kalaupun terjadi kenaikan kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi hati-hati di sini, mungkin kalaupun kita kategorikannya sudah saatnya dia turun, maka kita masih perlu kondisi untuk memvalidasi hal tersebut, dan itu berarti penurunan di bawah level 4,2%. Untuk sejauh ini target penurunannya masih cukup oke, masih cukup sesuai, dan ini memvalidasi apa yang kita bayangkan sebagai bearish flag ya, ataupun kita sebut mungkin rising wedge. Nah, kondisi ini yang nantinya akan kita tunggu sampai berikutnya. Nah, concern utama kita adalah apakah nantinya akan membentuk yang namanya head and shoulder apa tidak. Itu juga baru akan terjawab minggu ini. Terlebih mungkin saya sih memprediksinya mungkin setelah Federal Reserve ya, besok malam ataupun dini hari waktu Indonesia. Oke, berarti concernnya adalah penurunan dari US Treasury-nya. Kemudian kalau kita perhatikan dari grafik H4 juga kelihatannya mendukung ya. Posisinya ini masih sesuai, yes, betul sekali. Posisinya masih sesuai, masih oke, tertahan di zona yang sama, bergerak masih di zona yang sama, wait and see mode, dan semua ini masih faktornya adalah menunggu apa yang akan diucapkan oleh Federal Reserve. Sementara untuk DXY atau indeks dolar, Anda bisa lihat di sini, kenaikan ataupun rebound juga masih terukur, masih dalam zona yang ya kita asumsikan bahwa ukuran kita yang memperkirakan kenaikan untuk wave keempatnya sudah selesai atau terjadi. Mungkin juga ini masih ada rebound kaitannya dengan double bottom, tapi ingat garis merah trendline ini adalah jadi sebagai patokan utama kita ya, 104.10. Kemudian kalau ternyata tidak ya berarti otomatis yang jalur inilah yang akan kita tempuh ya. Posisinya masih tetap seperti itu. Nah, kaitannya dengan grafik daily-nya juga kecenderungannya memiliki periode yang sama dan bahkan sudah turun lebih dulu ya. Kalau kita lihat sini, yes, betul. Posisinya dia sudah turun lebih dulu. 2 candle berturut-turut ya. Jadi setelah 2 candle bullish, kemudian ada shooting star, kemudian kemarin confirm turun. Nah, sekarang kita butuh konfirmasi, butuh validasi untuk penurunan di bawah wave ketiga supaya mengkondisikan atau memvalidasi terkait dengan lanjutan penurunan untuk mendapatkan yang namanya penurunan wave 5. Oke, berarti dengan demikian juga posisi ini harusnya akan sangat-sangat menunjang atau sangat mendukung untuk kenaikan pound sterling tentunya. Kalau kita lihat dari gerakan yang kemarin terjadi, dibuka dengan negatif tapi kemudian dia naik dan berakhir dengan positif ya. Untuk saat ini kalau kita lihat dari grafik H4-nya ada kecenderungan dia koreksi. Nah, ini antara kita menggunakan garis trendline seperti ini ya, berarti kalau misalkan seperti ini ada kecenderungan dia rising wedge ya. Kalau rising wedge berarti hati-hati nih, ada kondisi di mana peluang untuk penurunan akan lebih dominan daripada kenaikan. Tapi kalau misalkan teman-teman abaikan itu, anggaplah misalkan saya tarik garis seperti ini, maka kita asumsikan inilah kenaikan atau uptrend. Nah, tapi juga resiko untuk penurunannya ada, terutama kalau misalkan dia tembus di bawah area low ini ya. Makanya dari situ posisi kalau misalkan kita anggap ada koreksi ataupun penurunan, maka kita asumsikan bahwa dia koreksi terbatas sebelum nantinya lanjutkan kenaikan. Tapi hati-hati, karena faktor ini bisa saja berbalik kalau misalkan US dollar di malam hari tiba-tiba rebound kembali, apalagi dengan faktor safe haven. Ini kaitannya dengan perang ataupun geopolitik yang mungkin akan membayangi ke depan, dan kita masih belum dapat tanda-tanda yang optimistis yang sangat besar untuk Rusia Ukraina. Oke, berarti 1.3050 itulah target dari pound sterling kita. Sementara untuk bawahnya hati-hati kalau tembus atau turun di bawah 1.2860, sebaiknya switch strategi menjadi sell. Selama dia tidak tembus berarti Anda masih kategorinya incar buy on dip. Sementara untuk crude oil ya, dia kembali di jalur tengah kita dan tertahan persis di area orange yang kita tandai. Oke. Jadi untuk hari ini saya juga masih tetap sell walaupun ada gangguan dari kondisi Israel ataupun bahkan Amerika yang menyerang Houthi ya. Saya anggap itu sebagai tindakan yang mungkin kita asumsikan bahwa gangguan untuk sementara waktu, tapi secara fundamentalnya masih kita lihat adalah faktor demand atau permintaan yang lemah. Jadi setiap kenaikan itu biasanya akan terjadi penurunan kembali. Dan kalau kita kategorikan dengan pola yang ada, maka saya tarik dari trendline ini atau trend channel ini, diasumsikannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Berarti yang kita lihat adalah bearish flag atau potensi bearish flag. Kecuali ini akan gagal kalau dia tembus di atas area 69 ya. Kalau dia tembus di atas 69,
seperti yang kemarin kita sebut, ini masih ada peluang untuk level 70.20 ataupun 70.40. Setelah itu akan sangat bergantung pada trendline merah ini, sehingga kalau misalkan tidak kembali tembus, ya otomatis dia akan kecenderungannya ditekan turun kembali. Tapi kalau tembus, barulah kita katakan dia strong bullish ya. Walaupun kategorinya strongnya mungkin cuma sampai 72. Tapi intinya adalah selama dia tidak tembus di atas 69 atau 68.40, saya masih confirm sell, dan kalau dia tembus di bawah 6700, Anda masih boleh pertahankan sell tersebut. Kemudian terakhir adalah kondisi dari emas. Yang kita bayangkan kemarin koreksi turun sampai ke zona hijau, ternyata tidak terjadi, dia tertahan di zona 2982 ya. Posisi ini kalau teman-teman perhatikan 78, 81, 82 gitu ya. Jadi secara bertahap dia kecenderungan naik, dan bahkan dia sudah tembus di atas Fibonacci retracement 0%, 3004. Itu sebabnya kalau teman-teman perhatikan, suggest alternatif kami ya, itu adalah kalau tembus 3004 follow buy, kemudian target yang pertama adalah 30 terdekat 12 ya, yang terakhir adalah 3028. Sejauh ini target pertama kita sudah selesai. Nah, cuman masalahnya apakah kita akan melanjutkan kenaikan tersebut? Kalau lihat dari agendanya atau arealnya, harusnya berarti kita anggap penurunan 2978 terakhir itu sebagai pangkalan ataupun dasar dari wave keempat. Ingat ya, kita punya agregat area yang kita prediksikan ini sebagai lanjutan dari kenaikan elliott wave. Jadi pola wave 1, 2, kemudian 3, dan 4 yang kita perkirakan masuk ke zona hijau. Ya, setidaknya ini masih cukup dekat dan juga cukup di bawah 23,6%. Nah, berarti kita sedang berada di jalur wave kelima. Harapannya untuk wave kelima sendiri, selama dia tidak tembus, dan so far 3 candle ya, 3 candle berturut-turut sudah ada di atas 3004, berarti kita asumsikan dia break persis dengan artikel yang tadi kita rilis di pagi hari. Berarti opsinya adalah expansion 61,8%. Kemungkinan ini adalah target yang akan diincar 3039 sebelum nantinya terkoreksi ABC. Jadi saya rasa 3017 belum menjadi titik akhir ya. Masih ada 3039 yang kemungkinan akan dicapai antara hari ini atau besok jelang FOMC. Yang saya harap untuk Anda perhatikan adalah posisi untuk profit taking kemungkinan bisa terjadi saat FOMC atau setelah pidato Powell. Itu akan tergantung dari pernyataan. Kalau kita perhatikan di grafik 4, saya juga masih melihat ini potensi yang terdekat 3036. Jadi sepadan dengan grafik A1 tadi 3036 atau 3039. Skip kalaupun misalkan kita ingin lakukan buy berikutnya, karena ini sudah naik di atas area 3004, berarti new level untuk opsi buy itu adalah 300 atau 3004 ya. Sementara kalau penurunan lebih lanjut, berarti di bawah 3000 Anda boleh sell terlebih dulu, tapi target yang paling mutlak mungkin bisa dibilang cukup dekat lah ya dari pola penurunan itu adalah area 2981. Dan setelah itu Anda exit dan perhatikan lagi new candle-nya, dan juga perhatikan kondisi fundamental, karena secara fundamental dia masih mendukung untuk bullish, sehingga sol ataupun target sell hanya relatif bersifat sementara dan dominan untuk buy jauh lebih preferable atau rekomendasi.